saudara-saudara, ibadah itu merupakan sebuah tanggung jawab di satu sisi, tetapi ibadah di sisi lain merupakan sebuah kesempatan. Karena itu kita menyikapi ibadah dengan benar. Ada yang hanya lihat dari sisi tanggung jawab, dia rasa terbebani beribadah, dia rasa berat beribadah. Dia lupa bahwa kalau kita masih bisa beribadah itu kesempatan dari Tuhan. Tetapi ada juga yang lihat dari sisi kesempatan. Jadi dia enjoy saja menikmati ibadah, dia lupa bahwa ibadah itu adalah sebuah persembahan yang terbaik. Sehingga kita dituntut, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Ketika ada keseimbangan antara ibadah sebagai sebuah tanggung jawab dan ibadah sebagai sebuah kesempatan, maka kita dapat mempersembahkan ibadah yang menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara, sejak tadi pagi saya bicara satu kebenaran dengan tema kekuatan kasih karunia. Jadi tema firman kekuatan kasih karunia. Dan saudara-saudara, saya katakan tadi pagi bahwa agama Kristen, saya mengulang ini saudara-saudara, agama Kristen adalah agama kasih karunia. Jadi agama Kristen ini adalah agama kasih karunia. Mengapa kita disebut agama kasih karunia? Kita baca dulu ayat firman. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita baca sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan, disilahkan duduk. Ini dasar mengapa saya katakan bahwa kekristenan itu adalah agama kasih karunia. Maksudnya apa? Maksudnya kalau agama-agama lain semua kegiatan beragama atau kegiatan agamawi itu didorong oleh rasa takut. Didorong oleh rasa takut, didorong oleh rasa khawatir. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Agama-agama lain menawarkan keselamatan itu melalui perbuatan baik. Bila perbuatan baik, ini konsep di luar Kristen ya. Bila perbuatan baik kita lebih banyak dari perbuatan jahat kita, maka kita akan selamat. Tetapi bila perbuatan jahat kita lebih banyak dari perbuatan baik kita, maka kita akan tidak selamat. Karena orang berusaha keras untuk berbuat baik. Orang berusaha keras untuk beragama, untuk hidup saleh. Kenapa? Ya takut. Jangan sampai tidak selamat. Jangan sampai saudara-saudara masuk neraka. Itu pun saudara-saudara dialami oleh saudara-saudara kita, orang Yahudi. Ketika mereka melakukan hukum Taurat, mereka dituntut untuk berbuat baik, mereka dituntut untuk melakukan hal-hal yang disebut kehendak Allah. Kalau mereka gagal, mereka tidak akan mengalami keselamatan. Tetapi saudara-saudara kita orang Kristen bukan seperti itu. Kita bukan seperti orang Yahudi. Kita bukan seperti orang yang beragama lain. Yang melakukan sesuatu atau mengiring Tuhan kita, melayani Tuhan kita
Karena dasar ketakutan, karena dasar khawatir. Kita bukan seperti itu. Orang tanya begini, oh kalau begitu pendeta Taurat itu salah tidak? Siapa bilang Taurat salah? Taurat itu dari Tuhan. Tetapi kita harus paham Taurat itu gunanya apa. Tuhan berikan Taurat maksudnya apa? Taurat itu Tuhan berikan kepada orang Israel supaya orang Israel tahu apa yang menjadi standar Tuhan. Standar kekudusannya, standar kehendaknya. Taurat diberikan. Isi intisari Taurat bisa kita lihat dalam 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain dan seterusnya. Itu intisari Taurat. Taurat diberikan supaya kita paham bagaimana standar Tuhan. Tetapi selain diberikan supaya kita paham standar Tuhan, Taurat itu juga diberikan supaya kita memahami keterbatasan kita. Sebab ternyata standar Tuhan seperti ini, kita berupaya keras ternyata tidak sampai-sampai dengan standar Tuhan. Jangan mencuri, jangan mengingini milik orang lain, jangan berdusta. Dalam keseharian kita gagal untuk mencapai standar Tuhan. Taurat memberikan kepada kita kesadaran bahwa kita ternyata tidak mampu dengan usaha kita sendiri untuk mencapai standar Tuhan yang hebat, luar biasa, yang sangat mulia itu. Karena itu Taurat tidak genap. Tuhan Yesus katakan, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, aku datang untuk menggenapi Taurat. Artinya apa? Dengan Taurat manusia diajar tentang standar Tuhan yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Dan juga diajarkan betapa terbatasnya kita. Betapa kita tidak mampu mencapai standar Tuhan. Dan kita memerlukan apa yang namanya kasih karunia Allah. Sudah paham ya? Kita perlu kasih karunia. Sehingga kekristenan dibangun oleh sebuah kesadaran ini. Kesadaran yang lengkap betapa tingginya standar Tuhan. Kesadaran bahwa kita tidak mampu dengan upaya kita. Dan kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Sebab hanya dengan kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Apa itu kasih karunia? Beberapa minggu lalu saya jelaskan, saya munculkan waktu tadi pagi, boleh dimunculkan. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu yang pertama, pemberian cuma-cuma. Jadi kasih karunia itu apa? Yang pertama kasih karunia itu adalah pemberian cuma-cuma. Cuma-cuma itu artinya begini, kita tidak berhak dengan pemberian itu. Kalau seseorang bekerja di toko, digaji, dia berhak dapat gaji. ASN kerja di instansi pemerintah, dia berhak dapat gaji. Tetapi pemberian cuma-cuma artinya kita diberikan sesuatu bukan karena kita melakukan sesuatu, bukan. Tetapi karena orang yang mau berikan atau pribadi yang mau berikan itu mengasihi kita. Pemberian cuma-cuma, itu kasih karunia. Kasih karunia yang kedua artinya pemberian sukarela. Artinya orang yang mau berikan itu, dia senang sekali kalau bisa memberikan kepada kita. Saya tadi pagi katakan begini, seperti orang tua. Anak-anak muda banyak salah kaprah. Anak-anak muda merasa dia harus minta kepada papa mamanya supaya dibelikan sesuatu. Kalau dia tidak minta, orang tua tidak akan peduli. Saya mau sampaikan anak-anak muda salah kaprah. Ini banyak orang-orang tua. Orang tua itu senang sekali kalau bisa membeli sesuatu bagi anak-anaknya. Kalau dia bisa menyekolahkan anak, senang sekali. Orang tua foto wisuda anaknya itu bukan karena bangga karena anaknya wisuda saja, bukan. Tetapi karena dia merasa puas, dia bisa menyekolahkan anaknya. Nah, Tuhan memberikan kasih karunia artinya apa? Tuhan memberikan sesuatu yang memuaskan hati Tuhan. Memang dia sayang dengan kita. Memang dia senang dengan saya dan saudara. Amin, saudara. Dia memang mengasihi kita. Sehingga kalau dia kasih sesuatu, memang dia senang. Dia suka sekali memberikan sesuatu. Memberikan pemberian-pemberian yang terbaik kepada manusia. Adam dan Hawa belum bikin sesuatu sebab memang belum diciptakan. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan alam semesta, bumi dan segala isinya serta Taman Eden untuk Adam dan Hawa.
Belum tercipta itu Adam dan Hawa. Belum melakukan sesuatu itu Adam dan Hawa. Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Jangan saudara berpikir bahwa kalau saya melayani dulu baru Tuhan siapkan yang terbaik. Banyak kali kita kecelek kan? Banyak kali kita kurang setia. Tuhan baik. Banyak kali kita kurang setia dalam pelayanan, dalam pengiringan ke Tuhan. Masuk gereja bolong-bolong tetapi Tuhan masih baik. Melayani tidak optimal tapi Tuhan masih baik. Jangan kecelek, Tuhan itu sayang dengan kita. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara. Haleluya. Itu kasih karunia Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya banyak kali dipermalukan ketika merenungkan kebaikan Tuhan. Siapa saya? Siapa keluarga saya? Kalau saya melakukan sesuatu, kemudian saya berpikir saya sudah melakukan sesuatu, kemudian saya ingat cinta Tuhan. Saya malu. Kenapa? Cinta Tuhan lebih besar dari semua yang bisa saya lakukan. Haleluya. 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 Kasih karunia itu pemberian sukarela. Kasih karunia itu pemberian terbaik Allah kepada manusia. Kasih karunia itu pemberian luhur Tuhan. Tuhan yang layak, Tuhan yang hebat, Tuhan pencipta itu mau kasih sesuatu kepada orang yang tidak layak. Kita tidak layak, saya katakan tadi. Kita banyak kali kecelek kan? Siapa kita? Tuhan mau berikan pertolongan bagi kita. Haleluya. Kemudian kasih karunia itu adalah suatu pemberian yang dilandasi oleh pengorbanan. Artinya ketika Tuhan kasih sesuatu itu menyakitkan Tuhan sebenarnya. Yohanes pasal 3 ayat 16 kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih anak tidak gampang. Anak 10 kasih 1 tidak gampang. Anak tunggal Allah turun. Kemudian anak tunggal Allah ini disiksa, dinista, dihina, dicambuk, dimahkotai mahkota duri. Kemudian disalibkan, diludahi, semua yang hina-hina diberikan. Ini kasih karunia, dan kekristenan dibangun oleh kasih karunia. Artinya apa? Kita iring Tuhan karena sadar kasih karunia Tuhan. Kita melayani Tuhan karena sadar kasih karunia Tuhan. Bukan motivasi yang lain. Oh, masuk gereja ngana, corona ni dia, nyandak masuk gereja. Oh dong, ngana nyandak masuk gereja. Melayani baik-baik, aduh ngana kalau nyandak melayani maka. Betul tahu, mar bukan itu standar kekristenan. Kenapa masuk gereja? Karena kasih karunia. Cinta cari saya, darah tebus saya, oleh cintanya domba Allah. Saya jadi anak Allah. Bingung pemain keyboard. Ini lagu dari sebelum dunia dijadikan. Tuhan kasih kesempatan saya, saudara-saudara, masa kecil sampai anak muda, itu lagu tua semua. Jadi belum tentu jemaat yang suka lagu tua, lebih banyak perbendaharaan lagu tua dengan saya. Tetapi puji Tuhan juga, saya ada generasi transisi. Lagu-lagu dari Insinyur Niko, kemudian lagu baru. Jadi dengan anak muda saya menikmati lagu baru, dengan orang tua saya menikmati lagu lama. Saya menikmati lagu-lagu transisi. Ya, yang penting dia memuji Tuhan, ya memang kita harus menikmati. Sebab lagu itu diciptakan bukan untuk saya, tetapi untuk Tuhan. Ini lagu ini kok for kita. Oh, siapa bilang? Lagu for Tuhan. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Kita masuk gereja bukan karena takut. Oh, jangan kaget celakanya nak masuk gereja. Kita masuk gereja, kita melayani Tuhan bukan karena takut. Loh, ngananya nak melayani bahaya.
Mungkin tahu betul, tetapi dengar baik. Dasar utama kekristenan adalah kasih karunia. Kenapa kita masuk gereja? Ya karena kasih karunia. Saya katakan tadi pagi, ibadah pertama saya katakan begini. Saya istri teman-teman tim pastoral melayani Tuhan bukan karena masalah persembahan dan persepuluhan jemaat. Jemaat wajib kasih persembahan, iya. Jemaat wajib kasih persepuluhan, iya. Tetapi kami tidak melayani karena itu. Betapa picik, betapa rendah, betapa kecil kalau ada seorang hamba Tuhan melayani hanya karena masalah persembahan. Hanya karena masalah derma, hanya masalah persepuluhan. Memalukan. Memalukan, saudara-saudara. Kita melayani karena mengasihi Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi saya. Umat Tuhan datang bergereja, datang beribadah dengan setia bukan hanya karena dibesuk. Itu namanya kontrak, saya katakan. Umat Tuhan datang ke gereja bukan karena rasa begitu dengan pendeta. Aduh, bantar pendeta kalau nak masuk gereja hari Senin semua datang ke rumah. Kau mau tanya, brur, kiapanya nak masuk gereja? Saya mau sampaikan GPDI DTC bukan GPDI yang suka sweeping. Saya rasa jemaat Tuhan di tempat ini tidak pernah rasa di sweeping. Nak masuk gereja, nak pernah jemaat tanya, gembala tanya, siapa nak masuk gereja? Kasih keluar KTP, SIM, STNK. Gereja ini tidak mau sweeping jemaat. Sebab kekristenan tidak dibangun atas kontrak-kontrak seperti itu. Jemaat datang bergereja dengan setia, jemaat melayani Tuhan. Kenapa? Ya karena saya sadar sepenuhnya hidup saya ini karena kasih karunia Allah. Dan kekuatan kasih karunia membuat terjadi 3 hal. Tadi pagi saya bahas, saya ulang sekarang. Pertama, orang yang sadar kasih karunia itu akan membuat dia, saudara-saudara, melakukan lebih dari seharusnya. Kita belajar dengan kisah Sakeus dalam kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Yesus masuk ke kota Yeriho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini kisah Sakeus. Kasih karunia itu memiliki kekuatan untuk orang tersebut melakukan lebih dari seharusnya. Contoh Sakeus. Sakeus ini sadar kasih karunia. Mengapa saya katakan dia sadar kasih karunia? Ya, dia sadar kalau Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya, mau istilahnya mau menumpang, mau bertamu di rumahnya. Aduh, itu merupakan berkat. Dia sadar dia orang berdosa. Orang-orang di sekitar mencap ini Sakeus orang berdosa. Dan saudara-saudara, bukan hanya orang-orang di sekitar yang cap ini Sakeus orang berdosa. Tetapi saudara-saudara, Sakeus sadar dia orang berdosa, orang tidak layak. Waktu Yesus datang ke Yeriho, dia mendahului orang-orang dan memanjat pohon ara untuk lihat Yesus. Saya pikir-pikir, kenapa Sakeus harus naik pohon? Orang bilang, oh karena badannya pendek. Oh sebenarnya badan pendek juga bukan merupakan keharusan harus naik pohon. Kalau dia misalnya orang baik, kalau dia orang baik saudara-saudara, tidak perlu naik pohon. Kalau misalnya ada rombongan lewat, orang baik mau pergi di situ, paling orang-orang bilang begini, ada Om Sakeus.
Sakeus cuma cukup orang akan langsung bapinggir basei. Tetapi Sakeus sadar diri, dia orang yang tidak baik. Orang-orang cap dia tidak baik. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya. Tuhan Yesus mau singgah di rumahnya. Dan saudara-saudara tahu apa yang terjadi ketika Sakeus menyadari kasih karunia Tuhan. Apa yang terjadi ketika Sakeus memahami kasih karunia Tuhan. Kekuatan kasih karunia Tuhan itu membuat Sakeus melakukan lebih dari yang seharusnya. Maksudnya apa? Coba sudah perhatikan. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Saya tadi pagi saya katakan begini, sedangkan kasih 1/10, nyandak semua orang gampang baking. Orang bilang begini, oh kalau kasih 1/10, yang paling susah banyak. Siapa bilang, yang sedikit juga susah? Kenapa susah? Iya. Orang takut kasih 1/10 sedikit karena apa? Malu. Amplop bagus, panjang, lebar. Di satu tempat saudara-saudara, itu amplop di satu gereja, itu amplop itu bukan hanya panjang dan lebar, tetapi amplop itu terbuat dari kertas tebal dan mengkilat. Membayangkan kalau perpuluhan cuma 900 perak. Serupanya tidak cocok dengan ini amplop ini. Haleluya. Saya pernah ada teman pemuda dulu. Dia tanya begini, Fit, saya mau kasih 1/10. Boleh? Boleh, no. Kasih, Jo. Malu. Kenapa malu? 1/10 saya cuma 900 perak. Ini kejadian nyata. Dia jualan mie waktu dulu saya masih anak muda. Untungnya 1 minggu 9.000. Jadi 1/10 900. Malu. Jadi kasih 1/10 bukan nanti kalau banyak. Baru siksa. Sedikit pun seringkali malu. Kalau sedikit malu, kalau banyak terlanggar banyak. Bayangkan kalau saudara cair tol misalnya 10 M, kemudian 1/10 1 M saudara bawa ke gereja begini. Teman saya tanya, Fit, kita ini mau kasih 1/10 di gereja. Kasih, Jo. Kong apa nyak kasih? Banyak. Kasih Jo pangana lain, dari orang bersahabat dari masih anak muda. Kita bilang, oh hampir tagoda kita sudah. Memang ini doi saudara-saudara bahaya. Kita pulang ke Manado, sudah kita pikir-pikir apa jawaban saya. Oh beberapa waktu, tiba-tiba Tuhan taruh. Saya tidak memikirkan itu waktu pulang. Tiba-tiba Tuhan taruh. Bilang pada dia, kalau dia rasa 1/10 kasih di gereja itu banyak, kongdang tuh 9/10 pada dia, sadiki. Saya langsung telepon dia. Saya katakan, Tuhan udah kasih tahu pak kita begitu. Kalau engkau rasa 1/10 terlampau banyak, berarti itu 9/10. Tuhan anggap juga terlalu banyak, nanti Tuhan kasih kurang. Karena itu jangan heran saudara-saudara. Ada orang yang rasa terlalu banyak kasih 1/10, akhirnya Tuhan jaga kasih kurang. Supaya apa? Supaya enjoy dia. Supaya dia sejahtera. Oh terlanggar banyak, nanti dia kasih yang sakit hati. Oh tak kasih sadiki jo, supaya dia kata enjoy. Yang setuju katakan amin. Ini saudara-saudara kasih 1/10 saja kadang-kala susah. Susah. Apalagi kasih setengah. Seharusnya kan 1/10, tetapi Sakeus bilang setengah kita kasih. Saudara-saudara itu 1/10 dulu kalau orang-orang dulu kasih yang susah. Karena dulu jarang kalkulator. Mar sekarang di handphone kok ada kalkulator. Mar juga kadang-kala tidak bisa digunakan dengan baik. Kalkulator di handphone memang lengkal juga hang kalau ketik 1/10. Jarang-jarang pendeta bicara 1/10. Dan minta maaf. Sebagai pendeta, saya tidak tergantung dengan itu. Hidup saya ditentukan oleh Tuhan. Saya melayani jemaat bukan karena itu. Haleluya. 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 Tuhan setengah.
5/10, 50%. Seharusnya 1/10. Tetapi Sakeus bilang, Tuhan, setengah akan kuberikan. Bahkan dia katakan begini, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. 4 kali lipat berarti 400%. Padahal hukum Israel, hukum Taurat itu saudara-saudara, kalau misalnya melakukan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain, maka yang dia harus kembalikan, coba kita baca Bilangan. Bilangan pasal 5 ayat 6 atau ayat 5 kita baca. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel apabila seseorang laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap apa? Sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan sehingga orang itu menjadi bersalah, dia harus bagaimana? Maka haruslah ia mengakui dosanya yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah apa? 1/5. Berarti dia mesti kasih balik 100%, tambah 1/5, 20%, 120%. Itu seharusnya. Tetapi Sakeus bilang, Tuhan, kalau saya bikin salah kepada orang lain, saya kasih kembali 4 kali lipat, 400%. Artinya lebih dari seharusnya. Orang yang paham kasih karunia, hidupnya karena kasih karunia, dia biasanya lakukan lebih dari seharusnya. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang paham kasih karunia itu menjadi kekuatan baginya, sehingga dia dapat melakukan lebih dari kebiasaan. Saya ingin kita baca Lukas pasal 7 ayat 36. Lukas pasal 7. Cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus diurapi oleh seorang perempuan berdosa. Lukas pasal 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Haleluya. Terus, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Terus, lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Orang Yahudi kalau bertamu harus ada air untuk basuh kaki, itu kebiasaan. Jadi orang Yahudi itu tidak pakai sepatu, mereka pakai sendal, sepatu sendal. Jadi kalau misalnya bertamu ke rumah orang Yahudi, maka biasanya orang Yahudi itu siapkan air. Saudara-saudara bisa baca di Alkitab, Abraham siapkan air untuk membasuh kaki. Jadi saudara-saudara, itu membasuh kaki itu merupakan kebiasaan orang Yahudi. Jadi Tuhan Yesus bilang begini, waktu aku datang ke rumahmu, engkau tidak kasih air untuk membasuh kaki. Artinya, Simon ini dia rasa bahwa kalau dia undang Pak Tuhan Yesus, oh, bayangkan kita orang Farisi, kita orang yang lebih tua dari Tuhan Yesus masih umur 30-an tahun. Masih 30-an tahun Tuhan Yesus waktu itu.
masih Simon lebih tua. Simon juga merasa dia masih lebih terhormat. Dia orang Farisi, dia punya jabatan. Tuhan Yesus cuma orang biasa, anak tukang kayu. Dan kemudian Simon rasa bahwa, nyandak harus kuat kita mau kasih air untuk membasuh kaki. Membasuh kaki itu artinya tanda hormat seseorang kepada tamu yang dia undang. Simon tidak memberikan air untuk membasuh kaki, tetapi Tuhan Yesus katakan, ini wanita itu membasahi kakiku dengan air mata. Bukan cuma air biasa, air mata. Artinya apa? Lebih dari kebiasaan. Saudara-saudara, ini air mata mana? Menurut para teolog itu air mata ada tradisi Yahudi yang memang sengaja tampung air mata. Jadi orang Yahudi kalau menangis, dorangnya tampung sampai air mata. Kemudian air mata itu kalau misalnya mereka meninggal, air mata itu ditaruh di peti mati. Waktu dorang mau meninggal, kubur sama-sama dengan air mata. Itu merupakan sesuatu yang sangat berharga dari seseorang. Nah, air mata ini saudara-saudara yang digunakan oleh wanita ini untuk membasahi kaki Yesus. Biasanya cuma air biasa, itu pun tidak dilakukan oleh Simon. Karena dia rasa, so cukup gua, so panggil makang. Berapa banyak orang Kristen saudara-saudara kalau melayani STD, standar-standar, cukup-cukup. Boleh cukup ini. Abraham ada kasih makan 3 orang tamu saudara-saudara. Dia potong apa? Potong lembu. Lembu itu lebih godek dari sapi. Saya ingin sampaikan kepada umat Tuhan, kalau melayani, jangan ukur-ukur pas. Jangan ukur-ukur pas. Pakai alasan, nanti siapa mau makan DP sisa. Saudara-saudara jangan berpikir begitu. Jangan pakai pola pikir begitu. Banyak orang mau makan. Jangan ukur-ukur pas. Haleluya. 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 Abraham waktu layani hamba Tuhan, malaikat Tuhan yang datang menjenguk Abraham. Dia suruh DP istri, bikin akang roti, berapa banyak? 36 liter. Saudara-saudara bikin cookies 36 liter, kira-kira bagaimana itu Mungkin Sarah tanya, for berapa orang Pak? 3 orang. 36 liter. Iyo. Mari ini Sarah ini memang seorang yang dengar-dengaran sama suaminya. Sehingga dia bikin saja 36 liter. Untuk 3 orang, saudara-saudara. Ini Simon rasa karena seundang Tuhan Yesus. Boleh jo, biarnya enggak pakai air. Membasuh kaki, seundang. Dia lebih muda dari kita pejabatan lebih tinggi. Tidak boleh pakai pola pikir begitu. Itu pola pikir orang yang tidak paham kasih karunia. Rame seringkali di Facebook. Orang bilang begini, pendeta bikin bodoh jemaat, ajar jemaat melayani. Minta maaf, saya mau sampaikan kalau orang tulis begitu di Facebook, pendeta bikin bodoh, minta maaf. Saya yang lebih dahulu dibodohi kalau begitu. Kita melayani orang bukan karena apa, tetapi karena kasih karunia Allah yang tidak terbatas. Haleluya, haleluya. Engkau tidak memberikan aku air, tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata. Menyekanya biasanya pakai lap biasa, tetapi diseka dengan rambut. Kehormatan. Ayat 45. Engkau tidak mencium aku. Ini orang Yahudi juga punya tradisi. Kalau hormat baku ciong. Cipika-cipiki. Puji Tuhan, bukan oras corona waktu itu.
Ini kalau oras corona, saudara-saudara, sedangkan jabat tangan seringkali. Kalau oras corona sekarang, ya jarak 1,5 meter minimal. Mari lihat orang hamba Tuhan begini, saudara-saudara, memang penuh resiko. Lihat ibu gembala, bukan jemaat ini, cuma orang lain, tetapi yang dekat. Aduh, ses. Dia mau cium pas ses. Ses mau tarik begini susah, jadi akhirnya silakan. Karena itu saudara-saudara minta maaf, gembala dan ibu gembala sangat terbatas dengan jemaat. Karena apa? Karena orang ini penuh resiko, Tuhan tolong. Tuhan jaga. Sebelum muncul corona, Tuhan sudah kasih firman, jangan takut. Kita akan lewat ini, saudara-saudara. Yang percaya akan lewat, katakan amin. Yang tidak percaya, dia aja sendiri. Haleluya. Haleluya. Om Ram, amin? Oh, amin. Om Ram bilang, kenapa kita sudah tidak bisa mencium bau? Oh, bahaya itu. Saya pikir ada banyak jemaat yang terintimidasi. Nak bisa baciong langsung kaitkan dengan corona. Nak bisa makan rasa langsung kaitkan dengan corona. Saudara-saudara, tunggu dulu berpikir seperti itu. Kalau masih boleh hidup sampai sekarang berarti Tuhan masih pelihara. Haleluya, haleluya. Engkau tidak mencium aku, kata Tuhan Yesus kepada ini Simon. Simon, kok rasa so boleh? Tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Jangankan wajahku, kaki dia cium. Kebiasaannya cipika-cipiki, tetapi ini perempuan ini sadar kasih karunia. Dia melakukan lebih dari kebiasaan. Pendeta, kalau masuk gereja, oh iya, masuk gereja John. Tak biasa masuk gereja. 1 kali 1 minggu datang masuk gereja. Tetapi orang yang paham kasih karunia, dia akan suka menyembah Tuhan. Mungkin cuma di rumah, tetapi dia suka menyembah Tuhan. Gereja kita salah satu pernyataan misinya adalah suka menyembah Tuhan. Pagi-pagi baru bangun dari tidur, jangan dulu buka FB dan kemudian menyapa dunia maya pakai avatar. Selamat pagi dunia maya. Berdoa dulu, menyembah dulu, katakan amin. Menyembah dulu. Menyembah itu bagaimana Pak Gembala? Menyembah itu biasa Jo. Bilang haleluya, haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Sesuai dengan ekspresi lifestyle saudara. Sudah banyak kali saya kasih contoh, yang militer dia bisa menyembah Tuhan dengan cara militer. Haleluya, kepada Tuhan. Saya ingat waktu masih upacara di sekolah dulu, biasanya ada pembawa acara bilang begini. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Wah, ini pemimpin upacara dia. Kepada pembina upacara, hormat kepada. Dia bingung apa mau cuma. Orang juga sudah penasaran apa dia mau. Hormat kepada nya. Sampai inspektur upacara yang waktu itu kepala sekolah memang tidak bisa tahan, dia tahu. Ya kalau saudara dari latar belakang militer mau menyembah Tuhan dengan cara militer, it's okay. Saudara bangun dari tempat tidur, oh saya bukan pendeta, kalau pendeta berlutut, kalau saya militer, langsung dia. 5 menit, hormat. Kita yakin Tuhan terima. Cuma kalau bukan militer jangan coba-coba.
Kenapa ini Dea baru bangun tidur langsung begini? Bahaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sujud. Amin. Amin. Haleluya, menyembah Tuhan. Tuhan kok cari bukan ekspresi, Tuhan cari hati. Akan datang saatnya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dari dalam. Dan kebenaran, sungguh-sungguh, sebenar-benarnya. Ini masalah hati. Banyak orang berpikir masalah penyembahan, masalah ekspresi. Oh dia kalau ekspresi memang hebat. Kalau dia menyanyi Sungai Sukacita, ekspresinya mengalir bersama. Kebetulan dia hobi apa? Yang goyang apa itu, yang Maluku itu. Wah dia kalau memang WL, tidak masalah juga saudara-saudara. Kalau memang engkau punya keahlian di situ ya silakan. Kalau dia orang Sangir jago 4 wire silakan, 5 wire, 6 wire pun yang penting jangan putus itu wire. Tetapi penyembahan adalah masalah hati. Haleluya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk tadi, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Ayat 46, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak wangi, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Bayangkan, biasanya pakai minyak zaitun, tetapi ini perempuan ini pakai minyak wangi narwastu. Minyak wangi yang sangat mahal. Orang-orang waktu dia tumpahkan minyak wangi urapi kaki Yesus, orang-orang bilang begini, ini pemborosan. Mengapa? Sebab ketika dia tumpahkan minyak wangi, satu rumah mencium semerbak bau harum dari minyak wangi. Orang kalau paham kasih karunia, dia bisa lakukan lebih dari kebiasaan. Katakan amin saudara-saudara. Haleluya. Lebih dari kebiasaan, lebih daripada keharusan, lebih dari kebiasaan. Terakhir, orang yang paham kasih karunia, orang itu akan dapat melakukan sesuatu bagi Tuhan lebih dari kemampuan. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 3, ayat kedua terakhir dari pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Satu waktu ada seorang yang datang kepada saya, dia katakan begini, Brur, kita agak susah mau melayani. Kenapa Om? Kita kuat Brur, nyenak mampu. Kita kuat Brur, orang susah. Saya mau sampaikan, banyak kisah di Alkitab, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang susah, tetapi bisa melayani. Saudara-saudara, Tuhan berkenan, tidak lama lagi jemaat GPD di TC akan mulai dengan pembangunan gereja. Tidak lama lagi. Kapan? Tidak lama lagi. Ini pendeta, ini gembala bilang saudari 2 tahun lalu ini tidak lama lagi. Sedangkan Tuhan Yesus bilang tidak lama lagi akan datang dari ribuan tahun lalu. Haleluya. Haleluya. Semakin dekat. Tanda-tanda akhir zaman sudah muncul. Yang pasti sebelum Tuhan Yesus datang, orang sampai gereja sudah habis. Apa kaitannya dengan ini? Ya, saudara-saudara, ternyata kalau kita ingin melakukan sesuatu dalam pelayanan, pengiringan kepada Tuhan, kadang-kadang orang berpikir, oh mesti orang-orang yang hebat. Tidak. Semua kita memiliki potensi untuk melayani.
Semua kita punya potensi untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ini contoh jemaat Makedonia. Mereka memberikan melampaui kemampuan mereka. Artinya kemampuan mereka di level 6, mereka bisa berikan di level 7. Saya tidak setuju kalau misalnya ada gara-gara pendeta, oh ini masalah kebiasaan. Oh kalau misalnya mau melayani, kalau misalnya ada acara-acara gereja, kalau misalnya bangun gereja, oh jemaat, pendeta itu petugas cuma doa, minta maaf. Bukan saya banyak uang, saya tidak punya uang, saya tidak punya dompet. Tetapi saya setuju dengan teman saya yang menginspirasi saya. Dia bilang begini, David, kalau torang mau melayani Tuhan dalam pengembalaan, maka itu pendeta jadi jemaat terdepan. Ini pendeta bukan cuma tahu berdoa, kalau misalnya ada KKR, pendeta berdoa, Tuhan tolong. Kalau misalnya ada pembangunan gereja, pendeta berdoa, Tuhan kirimkan donatur. Saya lebih suka berdoa begini, saudara-saudara. Kalau misalnya kita bangun gereja, Tuhan jadikan saya donatur. Ngapain Tuhan berkati donatur itu, kemudian kita berharap ke dia untuk bantu gereja kita. Lebih baik saya berdoa, Tuhan jadikan saya donatur. Haleluya. Kurang DP amin. Iya saudara-saudara. Iya. Haleluya. Kenapa? Karena saya pakai dasi, saya tidak bisa melayani dalam bidang seperti itu. Kenapa? Karena tugas saya jadi pendoa, saya tidak bisa memberikan uang saya. Bukan berarti saya banyak uang. Oh ini pendeta cuma hidup karena persepuluhan, karena persembahan. Betul, tetapi apa yang Tuhan kasih kepada saya ingin lakukan melampaui kemampuan saya untuk pekerjaan Tuhan. Karena saya rasa saudara-saudara, ini oras-oras corona ini, baflu sadiki memang kadang-kala jaga intimidasi. Baca, happy apa? Holy kid ke apa? Happy. Ini kata ini corona jenis ini, nyandak rasa sesak napas, kage so plang. Kong kage so APD datang. Nyandak rasa sesak napas. Kita dalam hati, oh Tuhan Yesus. Oh nyandak rasa sesak napas ini, pas tidur kong hilang. Oh, hidup ini adalah kesempatan. Amin saudara-saudara. Amin saudara-saudara. Hidup ini kesempatan. Kesempatan saudara-saudara. Melampaui kemampuan. Kenapa ini jemaat Makedonia ini melampaui kemampuan? Karena mereka ini orang yang dikasih-kasih karunia Tuhan. Kenapa saya katakan orang yang dikasih-kasih karunia Tuhan? Mereka ini saudara-saudara orang kafir, bukan orang Yahudi. Makedonia itu orang Eropa. Di dekat Yunani sana mereka saudara-saudara ini Makedonia ini. Bukan orang Yahudi. Orang Yahudi orang yang memang disebut sebagai umat Allah. Kalau orang Makedonia mereka ini disebut pada waktu itu sebagai orang kafir. Dan saudara-saudara itu orang kafir bagaimana dia punya ketentuan. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 13 ini ayat terakhir. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 13. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, 1, tidak termasuk kewargaan Israel, 2, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, 3, tanpa pengharapan, 4, tanpa Allah di dalam dunia. Haleluya. Malang. Ini orang Makedonia termasuk kita, bukan orang Yahudi, bukan umat Allah. Kita ini waktu itu tanpa Kristus, tidak termasuk warga Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Kasihan. Karena itu ketika orang Makedonia ini diselamatkan, dalam kitab Kisah Para Rasul, tapi kita tidak akan buka karena itu tadi sudah ayat terakhir.
Ada mimpi Rasul Paulus, orang Makedonia panggil, tolong kami, orang-orang kafir yang tidak ada pengharapan ini. Rasul Paulus menyampaikan Injil Kristus kepada mereka, mereka bertobat, mereka sadar mereka orang kafir yang diberi kasih karunia, maka mereka melakukan sesuatu melampaui kemampuan. Saudara-saudara, kekuatan kasih karunia yang membuat kita melakukan sesuatu yang melampaui keharusan, melampaui kebiasaan, dan melampaui kemampuan. Saya berdoa kepada Tuhan supaya jemaat GPD DTC, bahkan seberapa umat Tuhan yang saat ini beribadah bersama-sama secara live streaming, yang mengikuti khotbah dari rumah, saya mau berdoa supaya kita semua tidak digerakkan oleh kontrak menjalani kehidupan kekristenan. Kita tidak menjalani kehidupan Kristen seperti cara dunia, kita menjalani kehidupan Kristen seperti yang ditulis Alkitab, bahwa kita jalani, kita dasarkan semua pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan karena kasih karunia Allah. Oh haleluya. Layani Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Setia sama Tuhan karena kasih karunia. Maka kita bisa lakukan melampaui keharusan, melampaui kebiasaan, melampaui kemampuan. Kalau orang sulit memahami kebenaran ini, kemungkinan besar dia masih rasa dia bukan orang yang diberi kasih karunia. Kemungkinan besar orang yang tidak paham kebenaran ini seperti orang Farisi yang datang ke bait Allah, menghadap Tuhan, Tuhan aku ini, aku ini orang hebat, aku ini tidak berdosa, aku memberi ini, aku memberi itu. Tetapi saudara-saudara, seorang pemungut cukai yang sadar kasih karunia, dia katakan sambil memukul diri, sambil dengan tertunduk dia berkata, Tuhan aku tidak layak, aku orang berdosa, aku tidak layak, aku orang berdosa. Dan Tuhan berkata, orang yang merasa tidak layak ini pulang dengan damai sejahtera. Berapa banyak orang Kristen tidak punya damai sejahtera, kenapa? Karena dia merasa dia hebat, sehingga kasih karunia Allah tidak nyata dalam hidupnya. Tetapi kalau kita menjadi orang yang rendah hati, maka kasih karunia Allah nyata dan kita bisa melayani lebih dari kemampuan kita. Amin, puji Tuhan.